Adi Andoyo Sucipto, atau yang lebih dikenal sebagai Hakim Agung Adi, adalah salah satu hakim paling berani dan berintegritas dalam sejarah Mahkamah Agung Indonesia. Lahir di Yogyakarta pada 11 April 1932, Adi dibesarkan oleh ayahnya yang juga seorang hakim. Ia lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1958 dan langsung menjadi hakim di Pengadilan Negeri Madiun dengan gaji pertama yang sangat kecil. Pada tahun 1960, ia pernah menerima sogokan berupa jam tangan Omega dan kain wol dari seorang terdakwa. Ia tidak tergoda. 2 hari kemudian, ia mengembalikan barang tersebut. Prinsipnya tegas, seorang hakim tidak boleh menerima suap apapun bentuknya. Karir Adi terus menanjak. Pada tahun 1980, ia diangkat menjadi Hakim Agung dan pada 1981 menjadi Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Pidana Umum. Puncak keberanian Adi Andoyo Sucipto terjadi pada tahun 1995. Saat itu, ia menangani sebuah perkara sengketa sekolah Gandhi Memorial. Dalam prosesnya, terungkap adanya kolusi besar di tubuh Mahkamah Agung. Pengacara yang juga mantan Hakim Agung meminta bantuan Direktur DMA agar perkara dipindahkan ke majelis tertentu. Akhirnya, terdakwa divonis bebas dengan sangat cepat. Adi marah. Sebagai Ketua Muda Pidana Umum, ia mengirim surat resmi ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk mengajukan peninjauan kembali karena jelas ada permainan. Kemudian, surat itu bocor ke media dan menjadi berita besar. Reaksinya sangat keras. Pimpinan Mahkamah Agung langsung membalas. Adi dilarang berbicara ke wartawan, dilarang mengikuti rapat pimpinan, kewenangannya membagi perkara dicabut, dan ia bahkan menerima ancaman pembunuhan. Puncaknya, Ketua MA saat itu mengirim surat kepada Presiden Soeharto meminta Adi dipecat karena dianggap indisipliner. Ia dianggap membongkar aib institusi ke publik. Pada 4 April 1997, Presiden Soeharto mengeluarkan keputusan. Adi tidak langsung dipecat, tetapi dipensiunkan paksa tepat di usia 65 tahun. Ia menjadi satu-satunya Hakim Agung yang pernah diusulkan pemecatan oleh pimpinan Mahkamah Agung sendiri. Meski demikian, ia tidak diam. Ia menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, kemudian pada tahun 2000 ditunjuk memimpin tim gabungan pemberantasan korupsi yang merupakan cikal bakal KPK. Hakim Agung Adi Andoyo Sucipto menghembuskan napas terakhir pada 12 Januari 2022 di Jakarta dalam usia 89 tahun. Kisah hidupnya mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Integritas tidak punya harga. Ketika harus memilih antara diam melihat korupsi di dalam institusi atau berbicara meski harus kehilangan jabatan, ia memilih yang kedua. Itulah Hakim Adi Andoyo Sucipto, seorang hakim yang benar-benar agung. Kan ada kode etik pedoman perilaku hakim, ya kan? Mungkin pada zamannya Pak Adi Andoyo itu sudah ada, tapi belum ada KY, ya. Waktu itu belum ada pengawas eksternal, ya kan. Kalau sekarang kejadiannya seperti itu, tentu hakim yang melihat adanya penyimpangan kode etik ini akan langsung melaporkan kepada Bawas melalui SIWAS, sistem pengawasan aplikasi SIWAS, ya. Di situ nanti akan ada, ya, telaah pengaduan, kemudian ada turun tim, ya kan? Sehingga hal-hal yang demikian ini tentu segera ditangani oleh badan pengawasan yang tupoksinya mengawasi hakim, ya, maupun aparatur pengadilan, ya, terhadap perilaku pelanggaran. Kalau seperti putusan Mokhtar Papahan, putusan Marsinah itu, ya tentunya itu landmark decision, ya. Jadi selalu jadi bahan kajian hakim-hakim berikutnya, ya kan, periode atau era zamannya setelah Pak Adi Andoyo. Hakim itu punya kemandirian, punya kebebasan. Hakim tidak bisa dihukum karena putusannya, ya kan? Itu tidak bisa dihukum. Dia mutus, kecuali kalau dia mutus di balik itu dia menerima sesuatu, ya kan? Terus apa pertimbangannya yang ngawur, hukumannya hukuman etik itu butir ke-10 profesional itu. Integritas ini apa? Integritas ini suatu sikap yang kokoh untuk, ya, menjaga, ya kan, kedisiplinan atau menjaga perilakunya, ya, agar dia tidak mudah untuk diintervensi, ya.
intervensi macam-macam, godaan uang, ya kan, godaan pemberian segala sesuatu, fasilitas, itu tidak boleh. Itu banyak juga diadukan, termasuk suap, hakim menerima suap segala macam itu. Yang ketiga, butir ketujuh ini harga diri, dia menjunjung tinggi harga diri ini, harga martabat ini perselingkuhan. Hakim berselingkuh dengan panitera atau sesama hakim. Kembali ke Pak Diandoyo ya, mungkin karena pada saat itu tidak banyak hakim seperti beliau, gitu ya, dan kebetulan dia memegang perkara-perkara yang agak kontroversial gitu ya, kemudian dia berani memutuskan berbeda gitu ya, berbeda dari yang lainnya di bawah tekanan pada saat itu kan masanya Orde Baru ya gitu ya, gitu. Terus kemudian tekanan dari pemerintah mungkin, tekanan dari legislatif, karena pada saat itu yudikatif kan tidak seindependen sekarang gitu loh. Jadi saya melihat ya memang dia orang yang punya keberanian yang luar biasa pada masa itu gitu loh, dan tidak banyak orang di masa itu punya keberanian seperti beliau gitu. Tapi artinya kenapa dia berani ya menurut saya mungkin karena dia orang yang memang punya prinsip yang kuat, orang yang berpegang teguh kepada agamanya dengan kuat gitu ya. Sehingga bagi dia tidak takut menghadapi siapapun, dia tidak takut karena dia percaya dengan kekuasaan Tuhan akan melindungi dia. Seperti itu.